Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi yang berjudul Pemanfaatan Media Komunikasi dan Strategi Pengembangan Komunikasi pada PAUD. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Citra Faridatul Nur Ilmiah dengan NIM akhir 044, Lina Nur Farida dengan NIM akhir 047, Hayu Aulia Wardah Setiawan dengan NIM akhir 049, dan ada Auladi Filmia dengan NIM akhir 076. Adapun pokok bahasan materi yang kami bawakan ada 4. Yang pertama, definisi media komunikasi pada PAUD. Yang kedua, tujuan dan manfaat media komunikasi pada PAUD. Yang ketiga, bentuk dan contoh media komunikasi pada PAUD. Dan yang keempat, strategi pengembangan media komunikasi pada PAUD. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi media komunikasi pada PAUD. Komunikasi sebagai ilmu, struktur ilmu atau pengetahuan, mencakup aspek epistemologis, ontologis, aksiologis. Komunikasi adalah cara bagaimana agar sebuah pesan dapat sampai dari pembawa pesan kepada penerimanya. Menurut Harold Laswell, tahun 1948, komunikasi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan memberi dampak apa, sedangkan komunikasi pendidikan dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suasana pendidikan. Dengan demikian, komunikasi pendidikan merupakan proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan. Dalam lingkup ini, komunikasi tidak lagi bebas tetapi dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, komunikasi menjadi kunci yang cukup determinan dalam mencapai tujuan. Betapapun pandai dan luas pengetahuan seorang guru, kalau tidak mampu mengkomunikasikan pikiran, pengetahuan, dan wawasannya tentu tidak akan mampu memberikan transformasi pengetahuannya pada para siswanya. Sedangkan media komunikasi merupakan medium yang berguna sebagai perantara yang mengantar informasi dari sumber dan penerima. Menurut Badusa tahun 2000, media komunikasi adalah perantara yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, menggunakan berbagai media seperti gambar, berita, atau lainnya untuk menyampaikan pesan atau pandangan. Contoh dari media komunikasi diantaranya yaitu televisi, film, radio, foto, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, dan juga bahan-bahan cetakan. Selanjutnya yaitu tujuan media komunikasi. Menurut Onong Rusjana Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, tujuan komunikasi antara lain yaitu perubahan sikap, yaitu komunikan dapat merubah sikap setelah dilakukan suatu proses komunikasi. Yang kedua yaitu perubahan pendapat, yaitu perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah atau sudah berlangsung, dan semua tergantung bagaimana komunikator dalam menyampaikan suatu informasi tersebut. Yang ketiga, perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku yang terjadi dalam suatu proses komunikasi yang telah dikemukakan komunikator sesuai dengan yang disampaikannya dan tergantung dari kredibilitas komunikator itu sendiri. Yang keempat, yaitu perubahan sosial, perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan lingkungan ketika berlangsungnya proses komunikasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat media komunikasi. Terdapat banyak manfaat media komunikasi, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Kedua, dapat memotivasi siswa. Ketiga, menyajikan informasi. Keempat, merangsang diskusi. Kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Dan keenam, penguatan belajar terhadap siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman simulasi. Yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada pembelajaran, siswa diberi tahu mengenai pembelajaran atau apa yang akan diajarkan dan manfaat apa yang akan didapatkan oleh peserta didik.
Nah, sehingga siswa memiliki gambaran mengenai pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru dan dapat memikirkan apa yang ia lakukan saat pembelajaran berlangsung atau KBM berlangsung. Kedua, dapat memotivasi siswa. Dalam suatu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi siswa. Tanpa motivasi yang diberikan pendidik terhadap peserta didiknya, maka kegiatan belajar mengajar kurang berjalan secara optimal. Karena dengan adanya motivasi, maka peserta didik akan lebih semangat dalam proses belajarnya. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan, di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Jika siswa menjadi yakin tentang relevansi pembelajaran dengan kebutuhannya di masa depan, maka ia akan termotivasi dalam proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, yaitu menyajikan informasi. Dalam penyajian informasi ini, pendidik dapat memberikan media komunikasi seperti film dan televisi yang dapat digunakan untuk menyajikan suatu informasi atau berita kepada peserta didiknya. Ada beberapa jenis varian penyajian informasi, yaitu yang pertama penyajian dasar atau basic, kedua penyajian pelengkap atau supplementary, dan yang terakhir yaitu penyajian pengayaan atau enrichment. Yang pertama yaitu penyajian dasar atau basic. Pada penyajian ini, siswa diberi pengenalan pertama atau perkenalan tahap awal terhadap materi pembelajaran yang akan dia lakukan. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan cara diskusi dengan teman sebayanya ataupun dengan pendidik. Setelah berdiskusi, mereka akan mereview atau mengulang kembali apa yang telah ia pelajari saat KBM berlangsung. Kedua yaitu penyajian pelengkap atau suplementary. Pada penyajian ini dilakukan oleh guru kelas atau pendidik. Nah, pendidik akan membawa media yang digunakan untuk sebagai sumber-sumber tambahan di dalam kelasnya. Tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, melainkan di luar kelas, selagi pendidik membawa media komunikasi yang akan digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Ketiga yaitu penyajian pengayaan atau enrichment. Pada penyajian ini berupa informasi yang bukan dari tujuan pembelajaran, tetapi tetap digunakan karena memiliki nilai motivasi atau dorongan yang dapat membantu perubahan sikap dalam peserta didik. Manfaat selanjutnya yaitu dapat merangsang diskusi pada peserta didik. Gunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat. Diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada sekelompok siswa dan dilanjutkan dengan cara diskusi. Penyajiannya dibiarkan secara terbuka, tidak ada penarikan kesimpulan maupun saran pemecahan masalah. Kesimpulan atau jawaban yang diharapkan akan muncul dari siswa itu sendiri dalam interaksinya dengan temannya. Penyajian media diharapkan dapat merangsang pemikiran peserta didik, serta dapat memecahkan masalah atau problem yang sedang mereka hadapi saat waktu pembelajaran berlangsung, dan dapat menyajikan latar belakang informasi, dan yang terakhir yaitu dapat memberikan fokus diskusi terhadap peserta didik. Dengan media komunikasi yang sering digunakan seperti film maupun video. Manfaat selanjutnya yaitu dapat mengarahkan kegiatan siswa. Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang disebut dengan metode kinerja atau performance dan metode penerapan atau application. Penekanan metode ini terletak pada kegiatan melakukan. Media dapat digunakan secara singkat atau sementara guna mengajak siswa dari memulai sampai berhenti dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, program media digunakan untuk mengarahkan siswa melakukan kegiatan selangkah demi selangkah. Selanjutnya yaitu penguatan belajar terhadap siswa. Penguatan seringkali disamakan dengan motivasi atau dorongan. Dalam penguatan ini dapat memberikan kepuasan yang dihasilkan dari belajar, di mana cenderung meningkatkan kemungkinan siswa merespon dengan tingkah laku yang diharapkan setelah diberikan stimulus. Penguatan paling efektif diberikan kepada peserta didik yaitu beberapa saat setelah respon diberikan terhadap pendidik. Guru dapat memberikan respon yang baik ketika anak melakukan suatu hal yang bermanfaat atau bernilai baik, sehingga anak mendapatkan penguatan untuk terus melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan pengalaman simulasi. Simulator adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan secara realistis dapat merangsang siswa untuk bereaksi. Contohnya bermain peran atau role playing merupakan bagian dari teknik simulasi yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan tentang hubungan antara manusia kepada siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan.
Baik, materi selanjutnya yaitu bentuk dan contoh komunikasi pada PAUD. Telah dijelaskan bahwasannya komunikasi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik itu sangatlah penting. Dan dalam komunikasi tersebut butuh suatu media untuk menjadikan perantara agar komunikasi tersebut bisa berjalan dua arah. Nah, apa saja sih macam-macam media komunikasi itu? Yang pertama, ada media komunikasi verbal. Media komunikasi ini tentunya digunakan oleh seluruh pendidik dan peserta didik. Mengapa demikian? Karena pengertian media komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan ataupun tulisan. Jadi ketika guru menjelaskan suatu hal, menerangkan suatu hal kepada peserta didik, hal tersebut merupakan termasuk media komunikasi verbal. Yang kedua yaitu ada media komunikasi nonverbal. Media komunikasi nonverbal merupakan kebalikan dari media komunikasi verbal. Media komunikasi nonverbal ini yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam, di mana hal ini biasanya diterapkan dalam pendidikan AUD dalam sekolah inklusi. Nah, yang ketiga ada media komunikasi audio, di mana hal ini hanya memanfaatkan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, yang hanya menggunakan indera pendengar saja. Adapun media komunikasi audio, ada radio dan alat perekam pita mekanik. Namun untuk sekarang alat perekam pita mekanik sudah jarang digunakan. Selanjutnya yaitu media komunikasi visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi khusus materi pelajaran yang disajikan secara menarik, kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Apa saja sih media komunikasi visual itu? Yaitu ada gambar atau foto, ada peta konsep, serta ada diagram. Dan selanjutnya ada media komunikasi audiovisual. Untuk media komunikasi audiovisual ini dibagi menjadi dua, yaitu ada audiovisual murni, di mana audio dan gambar berasal dari satu sumber yang sama, seperti televisi atau film bersuara. Dan yang kedua yaitu ada audio visual tidak murni, di mana audio dan gambar dari sumber yang berbeda. Contohnya seperti apa? Yaitu PowerPoint. Mungkin dari saya materi yang dapat saya sampaikan hanya itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya Lina Nur Farida dengan NIM akhir 047 akan menjelaskan tentang bagaimana sih strategi dalam suatu pengembangan media komunikasi pada PAUD. Yang tentunya dalam suatu komunikasi memerlukan sebuah strategi untuk lebih mudah memperlancar seseorang dalam berkomunikasi. Tentunya dalam bidang pendidikan sendiri, hal ini juga sangat diperlukan untuk memperlancar antara interaksi dari seorang murid dengan seorang guru. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kelancaran dalam berkomunikasi dengan peserta didik atau dengan orang yang ingin diajak bicara. Yang pertama ada teori perilaku. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang mengatakan bahwa lingkungan keluarga menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Hal ini dapat menuntut seorang orang tua untuk lebih stimulus, di mana hal ini orang tua dapat sering mengajak berkomunikasi dengan anaknya secara langsung. Kemudian yang kedua ada teori nativistik. Hal ini berhubungan dengan hal yang di atas. Hal ini dikemukakan oleh Noam Chomsky yang mulai memberikan suatu kritikannya terhadap teori Skinner yang
berpendapat bahwa perkembangan bahasa yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh suatu lingkungan saja. Namun, Noah mengatakan bahwa kemampuan berbahasa dimulai dari konsepsi di mana anak sudah memilikinya dari lahir. Nah, hal inilah yang membuat bertentangan antara teori sebelumnya dengan teori kali ini. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme, di mana pada teori ini dikemukakan oleh Piaget, Vygotsky, dan Gardner yang mengatakan bahwa perkembangan kognisi dan bahasa dibentuk dari suatu interaksi antar orang satu dengan orang yang lain. Maka pengetahuan, nilai, dan sikap anak berkembang saat usia sesuai dengan usia mereka. Sehingga pada teori ini, pembelajaran bahasa anak agar menciptakan komunikasi yang optimal dapat memberikan dorongan di mana mereka menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan umur mereka masing-masing. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi. Di sini terdapat 7 poin dalam strategi tersebut. Yang pertama yaitu mengatasi pikiran yang negatif, di mana dalam memulai suatu interaksi yaitu dengan menghilangkan pikiran negatif yang ada. Dengan hal ini dapat memperlancar suatu komunikasi antara seseorang yang diajak bicara dan seseorang yang bicara. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik, karena dengan mendengarkan maka orang akan berpikir bahwa kita tertarik dengan pembicaraan yang dia mulai, kita tertarik dengan topik yang ia mulai. Kemudian kita juga perhatian dengan apa sih yang ia bicarakan. Kemudian yang ketiga ada memahami orang lain. Dalam hal ini seseorang berkomunikasi dan berusaha untuk memahami bagaimana sih hal tersebut, bagaimana anak tersebut, dan kemudian akan membuat awalan yang baik. Karena dengan memahami orang lain dapat memulai suatu komunikasi yang baik dan tidak akan menimbulkan suatu hal-hal yang berbau negatif. Kemudian yang keempat ada pengetahuan. Dengan berkomunikasi mungkin saja kita dapat bertukar ilmu, bertukar pengetahuan tentang apa sih yang saya punya, kemudian bertukar apa tentang yang dia punya. Kemudian yang kelima ada memperhatikan penggunaan bahasa nonverbal, di mana dengan adanya bantuan gerak fisik dapat membantu seseorang berkomunikasi. Tentunya hal ini dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Kemudian yang keenam ada open minded, di mana kita belajar untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir ada empati. Dengan adanya empati, kita dapat tahu bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita dapat menerima, dan bagaimana kita dapat mengusulkan suatu pembicaraan dengan topik dan waktu yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi, dan sebagai penutup saya akan menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu bahwasannya komunikasi pendidikan merupakan proses perjalanan pesan atau informasi yang merambah bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan, di mana tujuan yang diinginkan yaitu perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial, yang mana manfaat yang didapatkan yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengerahkan kegiatan siswa, dan memberikan pengalaman simulasi, di mana media komunikasi banyak macamnya dan bentuknya. Di antaranya seperti media komunikasi verbal, media komunikasi non-verbal, ada media komunikasi audio, ada media komunikasi visual, dan ada media komunikasi audio visual. Sedangkan strategi komunikasi yang dapat digunakan ada yaitu dari teori perilaku, teori nativistik, dan teori konstruktivisme. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan dan materi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Saya perwakilan dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemberian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.